hasil akhirnya nanti akan warna hijau kulit kalian. Halo semuanya, welcome to my channel. Di videoku kali ini aku mau tutorial nge-review sedikit tentang produknya makeover, karena aku ini fans beratnya makeover. Dia tuh banyak banget jenisnya, seperti yang kalian lihat di belakang aku ini. Aku hampir semuanya punya produknya mereka, karena menurut aku sih makeover tuh salah satu produk yang cocok banget untuk wajah kulit orang Asia, terutama orang Indonesia ya. Jadi karena kulit aku ini oily to normal skin, kadang-kadang juga dry, aku cocok banget sama produknya makeover yang flawless natural, pakai produknya si makeover ini. Aku beli makeover itu udah agak lama, jadi aku sampai dapat tasnya si Hydra Stay ini favorit aku banget. Tasnya lumayan besar, bisa muat banyak, jadi kalau aku pergi-pergi travel bag ini selalu aku bawa. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, aku mulai aja ya tutorialnya. Pertama-tama aku akan ngebersihin muka aku dulu pakai makeover power skin. Ini micellar waternya mereka, dia mengandung paste oil micellar water. Ini bisa untuk ngebersihin makeup juga setelah kalian pakai makeup, dan sebelum pengaplayan makeup untuk membersihkan wajah dari kotoran-kotoran. Next, aku mau pakai makeover power stay water charge moisturizer. Ini buat ngelembapin kulit. Jadi sebelum pengaplayan primer dan complexion lainnya, aku biasanya pakai moisturizer. Bukan aku aja sih, mungkin hampir semua makeup blogger, vlogger, dia biar mukanya itu lebih lembab. Aku biasanya pakai di daerah hampir semua area ya, karena kulit aku itu biarpun berminyak tapi dia kering gitu aslinya. Jadi itu yang kadang bikin jerawat jadi tambah kering kalau ada yang jerawatnya udah mulai matang gitu ya. Ya tadi aku juga udah pakai soft lens duluan sebelum pakai moisturizer. Jadi biar nanti kalau misalnya setelah di make upin itu, biasanya kalau abis pakai soft lens kan mata suka berair tuh, nanti bisa make upnya tuh ada yang luntur atau kekrek karena gara kena air. Walaupun sebenarnya si makeover ini udah waterproof sih guys. Lalu aku mau kasih serum habis moisturizer tadi. Ini serumnya makeover yang hydration serum. Ini juga buat kulit lebih agak glowing gitu ya, selain ngelembapin. Jadi biasanya aku pakai setelah si moisturizernya itu. Kalian cukup tap-tap di bagian yang kalian perlukan. Sebenarnya sih nggak harus semua bagian kalian apply. Yang menurut kalian butuh keglowingan yang hakiki, itu bisa kalian apply. Karena sebelumnya kan kalian sudah pakai si moisturizernya itu. Next, the primer makeover. Ini primernya si makeover yang velvet mattifying, warnanya putih. Dia itu 20 ml, lumayan cukup sih kalau aku bilang ya. Kalau buat aku pakai juga nggak terlalu banyak. Dia itu bentuknya lebih ke gel, jadi untuk menyamarkan kayak noda-noda, terus kulit yang agak bertekstur kasar, terus bekas jerawat, itu kalian apply. Aku biasanya apply-nya di T-zone juga, dan bikin kulit kalian ini lebih flawless. Lalu ini ada makeover power stay color correcting primer. Dia ini untuk menyamarkan kulit yang kemerahan atau noda bekas jerawat juga bisa. Jadi kalian cukup apply sedikit aja. Dia bentuknya ini creamy warna hijau, tapi bukan berarti hasil akhirnya nanti akan warna hijau kulit kalian, enggak ya. Ini cuman untuk menyamarkan dan mencerahkan juga. Jadi aku tuh butuh primer yang untuk menyerahkan bagian kulit aku yang ada noda-noda hitamnya. Kalian cukup apply-nya tipis-tipis aja kayak gini.
diratain sampai dia ketutup si noda-noda hitamnya itu. Next, aku pakai correcting primer lagi, tapi yang warna lilac, yang warna ungu ini. Kalian lihat, ini ukurannya juga 20 ml sama kayak yang primer yang tadi sebelumnya aku pakai. Dan dia bentuknya juga creamy, warna lilac ya atau ungu. Aku nge-apply-nya juga nggak terlalu banyak di titik-titik yang aku butuhkan. Udah kelihatan agak beda ya muka aku dari tadi sebelum dipakein primer. Jadi udah agak ke cover, ngeblur yang si noda-noda merahnya dan hitam bekas jerawat. Nah, ini sekarang ada produk barunya si makeover, yaitu Urban Defense Sunscreen. Dia jadi pelembab sekalian sunscreen sebelum pengeplayan makeup. Ini kalau kalian mau pergi ke acara yang di outdoor atau kalian makeup flawless untuk wedding, untuk yang outdoor, ini kalian bisa apply ini untuk menahan dari paparan sinar matahari ya. Kulit kita ini kan karena sensitif banget kalau kena langsung sinar matahari. Nah ini aku mau harusnya sih sebelum pakai primer tadi ya, tapi oke. Nah dia itu teksturnya Lebih cair, creamy, tapi bukan creamy padat ya, dia tuh cair. Lalu next aku mau nge-mix si foundationnya makeover ini. Aku punya 4 shade. Ini dia bentuknya kebanyakan liquid, creamy liquid gitu ya. Ada yang Hydra Stay Glow Fluid Foundation. Terus ini yang Ultra Cover Liquid Matte Foundation yang warnanya ochre. Lalu ada yang Weightless Cover, ini yang Ultra Cover Liquid Matte Foundation yang karamel. Kenapa aku mix? Karena biar shade-nya itu semuanya nyatu sama kulit aku. Karena aku nggak bisa kalau cuma pakai satu shade doang. Dia itu warnanya kan ada yang natural, ada yang ochre itu putih. Jadi menurut aku keterangan kalau cuma satu layer aja aku pakai. Aku pakai satu pump aja. Ini yang N30 Natural Beige yang Power Stay Weightless Liquid Foundation. Next yang Cover Matte Liquid Foundation. Ini yang ochre nomor 1. Kalian bisa lihat. Dan ini tulisannya shake before use, jadi harus dikocok dulu sebelum dipakai. Dia itu botolnya semua foundationnya ya bling, aku suka, di luxury banget sih botolnya. Nah ini aku kasih satu pump juga. Dia bentuk cairannya itu agak lebih padat sedikit ya dibanding yang tadi. Yang terakhir ini yang karamel nomor 7 yang Cover Liquid Foundation, Matte Cover Liquid Foundation. Ini warnanya paling gelap, biasanya aku pakai buat shading dalam juga. Dan dia bentuknya lebih creamy. Ini aku nge-mixnya tanpa dibakar ya, jadi karena buat sehari-hari aku nggak bakal ngebakar si foundationnya ini. Lalu aku mau apply ke wajah aku menggunakan kuas. Kenapa kuas? Karena kuas ini bener-bener bisa ngeratain untuk pertama kali apply si foundationnya sebelum aku gunain si beauty blendernya. itu untuk ngerapihinnya nanti. Nah, habis itu aku tinggal ratain pakai beauty blender. Beauty blender ini juga ngaruh banget ya guys. Jadi kalau kalian udah nemu beauty blender yang cocok dengan kalian, itu kalian gak usah ganti-ganti lagi. Aku biasanya carinya tuh yang bener-bener lembut, sponsnya nggak keras. Jadi dia
gampang untuk ngeratain si makeupnya itu, complexionnya, dari mulai foundation ataupun shading bedak, compact powder. Tapi kalau compact aku lebih suka pakai yang brush sih. Lalu next aku mau pakein concealer paletnya si Makeover. Ini namanya Camouflage Cream Face Concealer. Jadi ini gunanya untuk menyamarkan lagi kulit kalian yang ada nodanya. Ada macam-macam, ini ada orange, lilac, terus hijau, coklat tua, sama yang warnanya lebih terang. Aku pertama pakai yang warna orange. Ini biasanya aku taruh di bawah mata karena bawah mata aku itu sangat-sangat hitam. Lalu aku pakai yang, sebentar, aku mau habisin dulu warna orange-nya. Yang warna lilac aku pakai di bagian dahi. Karena dahi aku itu lumayan lebar, jadi untuk menutup si dahi lebar itu. Terus bagian smile line di sini aku pakein warna hijau. Lalu yang warna coklat aku pakai di tulang pipi. Ini nggak terlalu terang sih, cuman kalau aslinya ini karena di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Yang terakhir aku pakai yang warna terang ini yang paling ujung untuk di daerah T-zone. Di sini juga deh. Jadi ini seperti concealer pada umumnya ya, cuman dia ini bentuknya palet. Udah kayak ini ya, pakai topeng. Lalu aku ratakan dengan menggunakan sponge yang sudah dibasahin, tapi jangan terlalu basah ya guys. Kalian usahakan agak lembab gitu sponsnya. Jadi kalau kalian mau make up paginya, malamnya itu bisa kalian basahin. Jadi paginya itu masih agak-agak lembab si sponsnya. Itu lebih bagus lagi daripada kalian langsung dibasahin saat itu juga. Wow, dia langsung nge-cover banget ya, tanpa aku pakein bedak. Jadi sebenarnya kalau dengan foundation dan si concealer paletnya itu udah lumayan nge-cover. Bukan lumayan sih, udah banyak banget yang ketutup ya, noda-noda di wajahku. Next, aku mau pakai shading contour dalam. Seperti yang aku bilang tadi, yang si Ultra Cover Liquid Matte Foundation ini yang warna karamel, ini bisa dipakai untuk sisi shading dalam. Jadi bisa multifungsi ya buat aku. Ups, belum dibuka. Jadi bukanya tinggal diputar gini aja. Yang ada tanda panahnya. Lalu tinggal kalian pencet. Kalian bisa atur shadingnya kalian mau yang kayak sebatas apa. Kalau aku karena muka aku tirus, jadi aku usahakan tuh bikinnya nggak terlalu ke bawah ya, di atas sedikit tulang pipi, Seperti kalian bikin blush on. Ini aku juga menggunakan sponge ngeratainnya. Aku sebenarnya lebih nyaman pakai sponge daripada pakai si kuas. Lalu aku apply di bagian Dan shading hidung. kalian blend biar nggak terlalu
menggaris banget ya si shadingannya itu. Gak apa-apa, ini kebanyakan dikit, nanti tinggal kita samarkan pakai si highlighter. Lalu aku mau shading di bagian bawah ini juga, bagian rahang. Next, yaitu blush on dalam. Ini Hydra Stay Liquid Tint Blush yang nomor 1, yang flare. Ini warnanya pink muda gitu ya guys. Terus aku mau apply-nya pakai spons lagi. Ini botolnya juga aku suka banget, dia imut-imut, terus beling. Aku apply ke atas gini, jadi kalian kalau pakai blush on itu usahakan apply-nya tuh ke atas, jangan diusek-usek gitu, di tap-tap aja di area yang kalian butuhkan. Nah biasanya aku pakainya nih sampai ke atas, hampir ke dahi, ke ujung alis. Aku ratainnya sponsnya yang agak ngambang gitu, jadi dia nggak terlalu mbleber, apa ya bahasanya, ngelebar gitu. Dan gunanya si blush on tint dalam ini biar si blush onnya itu tahan lama ya. Biasanya kan kalian kalau pakai yang powdernya aja, yang blush on luar tuh kalau udah oksidasi apalagi ya, itu dia udah hilang blush onnya. Nah ini untuk ngeset si bagian dalamnya. Kalau blush on kalian udah, blush on luarnya udah agak-agak luntur gitu ya. Apalagi kalau dipakainya tuh seharian gitu, makeupnya itu pasti udah agak pudar yang blush on luarnya. Terus selanjutnya aku mau pakai primernya buat eyeshadow, base primer sebelum kalian pengaplayan si eyeshadow. Ini bisa juga untuk membentuk cut crease kalau kalian mau pakai cut crease, tapi biasanya kalau untuk cut crease aku pakainya tuh yang foundation creamy padat kayak Naturator gitu. Cuman ini aku pakai memang bener-bener buat primer eyeshadow, jadi biar si eyeshadownya itu nanti lebih pigmen, lebih nempel, lebih tahan lama di kelopak mata kalian. Ini pakainya tipis-tipis aja ya guys. Lalu aku biasanya ratainnya ini pakai tangan aja cukup, karena kalau pakai tangan itu bisa lebih merata dia. Jadi si eyeshadow primer ini warnanya itu jadi agak putih, tapi hasil akhirnya dia nggak putih, jadi kayak nyatu sama si kelopak matanya, jadi kayak warna kulit. Abis itu aku bakal semprotin dulu complexion aku yang udah aku apply tadi dengan Makeover Power Stay Fix and Matte Setting Spray. Ini biar ngesetin si complexionnya dulu ya sebelum masuk ke bagian bedak padat. Kalian kipas-kipas sampai meresap, agak kering si face mistnya makeover. Lalu next aku mau pakai Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion. Ini yang shade-nya Natural Bake nomor N30. Jadi sebelum pengaplayan si bedak padat dan bedak tabur, aku biasanya pakai ini dulu biar tambah plek, tambah mateng gitu makeupnya. Pakainya kalian lihat ke atas ya matanya, dan tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal ya enggak. Ini juga aku suka banget sama si sponsnya, dia nggak menyerap ke spons jadi si produknya itu. Jadi dia sponsnya kayak yang cuman Buat numpang lewat di sponsnya gitu kan bagus ya, jadi nggak kemakan di spons produknya. Lalu ini aku mau pakai yang Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder. Ini si powdernya Makeover, imut ya, 8 gram. Dan dia warnanya itu kalau aku bilang nggak terlalu putih, agak-agak
apa ya, kayak kuning kali ya, agak kecoklatan sedikit sih. Dia ini bener-bener kemasannya aman banget. Nah aku biasanya aku buka sampai kelihatan si bedak taburnya. Dia sebenarnya ada lapisan ini sih untuk biar keluarnya nggak terlalu banyak kayak saringannya. Cuman aku biasanya aku buka aja karena kurang puas makanya kalau pakai yang saringannya itu. Terus ini sponsnya juga lembut, cuman berhubung ini terlalu kecil menurut aku, jadi nanti after pakai si sponsnya ini aku bakal rapihin lagi pakai brush. Biasanya aku apply-nya juga di bawah mata yang utama sambil kalian lihat ke atas, lalu di dahi, lalu di bagian bawah bibir sampai ke hidung. Nah baru aku rapihin pakai si brushnya. Brushnya ini aku pakai dari Vocaloid ya. Nah sekarang aku mulai ke bagian rias matanya ya. Ini berhubung aku udah alis aku sulam, maksudnya aku sulam alis gitu ya. Jadi aku nggak perlu ngetebelin si alisnya lagi karena ini udah tebel banget si sulam alis akunya. Paling aku tinggal ngeframe dikit. Ini aku pakai pensil alis Viva sedikit aja buat ngerapiin yang si sulamnya itu. Lalu aku mau ngerapiin alis aku pakai concealer palette yang tadi dari Makeover yang warnanya terang. Nah setelah aku pakai eyeshadow, aku mau pakai pensil eyelinernya dari Makeover. Ini yang Black Jack. Ini aku bakal pakai untuk eyeliner di dalam mata. Tapi kalian bisa pakai juga di luar. Cuman aku biasanya untuk di luar itu pakai yang spidol karena dia lebih tajam ya. Ini buat yang di dalam mata. Dan ini bisa juga dipakai untuk bawah mata, tapi yang bagian ujung aja ya guys. Karena aku biasanya lebih nyaman kalau yang bawah mata itu nggak full itemnya. Jadi untuk ngeblend si warna eyeshadownya itu. Lalu next aku bakal pakai eyeliner pensil lagi, ini yang warnanya nude buat di depan sisi depan bagian mata ini ya. Tadi kan yang pangkal matanya udah aku pakai warna hitam. Nah ini yang untuk mencerahkan, jadi biar mata kalian tuh Kelihatannya bersinar gitu. Lalu next, ini bagian yang aku suka, Maybelline Hyper Black Super Stay Liner. Ini eyelinernya si Maybelline yang spidol. Sebelum pakai kalian bisa kocok dulu biar dia keluar si warnanya. Nah biasanya aku kalau pakai eyeliner itu biar gampang, aku pakein dari yang mulai tengah, lalu ditarik Ke belakang.
Biasanya semakin ke depan ini aku semakin tipis linernya biar dia nggak terlalu ngeblok gitu loh matanya. Kalian ulangin lagi buat yang mata sebelahnya. lagi ke bagian wajah yang tadi belum selesai. Ini aku pakai shading powdernya si makeover lagi. Ini dia ada dua gini, yang brown sama yang white-nya. Terus dapat kuasnya juga. Nah, ini aku coba apply pakai kuasnya ya. Biasanya sih aku apply pakai tangan langsung biar lebih enak aja sih kalau pakai tangan tuh. Kita bisa kira-kira. Cuman ini oke juga pakai brush. Pakai brush bawaannya. Nah, untuk di bagian pipi ini juga lebih gampang kalian kalau mau apply shadingnya. Mempertegas Si shadingnya itu ya. Lalu untuk bedak padatnya ini aku pakai yang two way cake yang nomor 1, yang lace. Dia bentuknya bulat gini kayak bedak padat seperti umumnya ya. Aku suka sih karena ini warnanya biarpun kelihatan putih banget, cuman aslinya tuh natural. Yang untuk wajah kuning langsat maupun agak gelap itu masih masuk. Pengaplikasiannya aku biasanya pakai brush. Caranya kalian tap-tap gini, karena untuk bedak padat itu kalau pakai brush dia lebih bagus jadinya di wajah, nggak ngedempul istilahnya tuh. Nah, biarpun tadi kalian udah shading, nggak apa-apa, semuanya di apply aja di bagian muka. Itu shadingnya kan tadi udah pakai shading dalam yang strong banget shadingnya, jadi nggak bakal hilang. Dan untuk complexion yang terakhir, ini aku pakai face highlighter Rich Glow si makeovernya ini. Ini aku mau kasih tahu kalian kemasannya, dia tuh jadi ada dusnya kecil gini. Dia 13 gram. Lalu bentuknya aku suka sih kayak gini, simple, bisa kalian bawa untuk bepergian, jadi travel size gitu. Ada kacanya juga lumayan buat kalau kalian di jalan gitu untuk ngaca-ngaca ya. Ini highlighternya ini warnanya lebih ke, aslinya sih ini kayak rose gold ya, Tapi lebih ke silver. Ini karena di kamera jadi nggak terlalu kelihatan warna. Kelihatan kan? Aku mau pakai brush untuk pementasannya. Biasanya aku pakai di bagian tertentu aja, jadi nggak semuanya. Bagian dahi, bagian T-zone, lalu tulang pipi. Nah, untuk blush on powdernya aku pakai yang Promiscuous Peach, ini nomor 303. Dia warnanya jadi nggak terlalu pink ya. Kalau kalian mau makeup natural ini bagus banget warnanya. Dia peach. Udah dapat brushnya sama kaca. Ukurannya juga nggak terlalu besar ya, travel size. Ini aku mau coba pakai kuas bawaannya. Biasanya aku pakai kuas sendiri untuk blush on yang lebih besar ya, karena ini mungil banget si kuasnya itu. Dan ini bisa juga kalian pakai untuk sebelum pakai highlighter. Emang harusnya sih sebelum highlighter, cuman aku kadang aku selang-seling pakai highlighter dulu baru blush on gitu. Jadi biar aku tahu warnanya si peach ini kan nggak terlalu terang, jadi it's okay gitu dipakainya setelah pakai highlighter. Nah, sekarang aku mau ganti pakai kuas yang lebih besar.
Ini aku pakein sampai atas. Dia warnanya bener-bener natural, aku suka. Cocok banget buat yang kalian mau makeup flawless to natural. Lalu untuk lipstiknya, aku mau pakai makeover yang lip crayon dulu untuk bikin lip linernya. Ini aku punya dua, yang Sky shade-nya sama yang Harper. Yang Sky ini untuk base-nya ya, jadi aku bakal ngisi untuk si base colornya dulu. Ini dia bisa juga buat yang model-model atau biasa dengan sebutannya ombre ya. Aku mau coba buat lip liner. Wow, dia oke banget loh. Jadi ini bisa buat lip liner kalau kalian nggak mau pakai kuas. Ini hasilnya udah natural banget, kayak gini juga udah oke. Aku mau tambahin sama pakai lip cream yang lainnya dari Makeover. Ini yang Lively, yang Hydra Stay Smooth Lip Whip. Terus ada juga yang Swift yang C06. C05. Lalu ada yang Intense Matte Lip Cream Long Last Weight Wear. Ini yang nomor 11 yang Pompous. Jadi aku mau pakai shade-nya yang lebih nude dulu. Aku mau coba yang pakai kuas ya untuk lip linernya. Tadi kan pakai yang lip crayon dan ternyata oke. Sekarang aku mau tambahin untuk lip liner. Lalu untuk mengisi bagian dalamnya aku Pakai yang Swift yang C05. Yang terakhir aku bakal pakai setting spray power stay-nya si Makeover untuk ngeset semua makeup kalian. Ini dia hasil look akhirnya untuk makeup dari Makeover yang natural flawless. Ini kalian bisa pakai untuk sehari-hari, jadi nggak terlalu tebal. Untuk pergi ke acara-acara yang lebih semi-semi formal juga bisa, atau untuk ke mall. So, gini aja, sampai sini dahulu. Oh ya, makeup natural flawless aku ini sengaja nggak pakai fake eyelash atau bulu mata palsu karena aku mau yang tampilannya itu benar-benar natural. Next video aku bakal kasih kalian full bold makeup yang with eyelash, fake eyelash. Jadi stay tune. Terima kasih udah nonton channel saya. Bye.